Berencana itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and long Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya dengan siapa Pak namanya? Nama aku Sofi. Dengan Jalaluddin, Mas Zul, Wildan, Bang Rizky. Izin ya, saya mau bertanya, apa makna menjadi warga negara yang baik menurut Anda? Kalau menurut aku menjadi warga negara yang baik itu yang tentunya selalu menaati aturan sih. Kayak gitu. ya kita harus menuruti aturan yang udah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara sih. Menurut saya tuh untuk menjadi warga negara yang baik itu adalah suatu wajib juga, dan itu adalah suatu hal untuk mendukung atau kita tuh harus menaati sebuah aturan yang dibuat oleh suatu pemerintahan. Menurut saya menjadi warga negara itu mematuhi semua norma-norma yang berlaku di suatu negara. Salah satunya kita negara Indonesia, yaitu mematuhi norma-norma yang terkandung dalam sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Makna menjadi warga negara baik menurut saya itu seumpamanya ya, misalkan di kampus yang Mega Pelita Bangsa ini kita berkuliah terus mendapatkan pembelajaran dari dosen. Kita memahami mata kuliah itu seperti apa, kita mendalami materi itu. Dari materi itu kita paparkan kepada masyarakat apa yang kita dapat di kampus ini. Seperti itu ya. Bagaimana sikap Anda terhadap perbedaan suku, agama, dan budaya? Ya itu sebuah toleransi yang sangat harus dilakukan lah. Soalnya di sini itu banyak sekali budaya sama berbeda suku dan bangsa. Untuk perbedaan sendiri itu supaya kita tuh menyikapinya itu dengan cara bertoleransi, saling bergotong royong. Karena dengan toleransi itu, dengan perbedaan itu tuh bisa menciptakan bumbu-bumbu keharmonisan. Terkait keberagaman itu adalah suatu yang kompleks ya. Menjadikan keberagaman, menjadikan nilai plus bagi suatu negara. Menjadikan poin plus di antara negara-negara yang lain jika dikelola dengan baik dari keberagaman tersebut. Buat perbedaan suku, apalagi budaya, kan di Indonesia banyak ya. Kalau menurut aku itu nggak ngebeda-bedain. Jadi semua kita anggap sama. Kayak gitu. Jadi perbedaan suku, agama, dan budaya. Jadi menurut saya ya, seumpamanya kita ada di posisi Cikarang ini, sukunya suku Sunda ya Bang? Ya, suku Sunda. Jadi kita berkuliah di sini, kita ikut bermacam ragam kebudayaan dari suku itu. Mau dia kayak gimana, sukunya nggak beda sama kita, tapi gimana ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Apa yang Anda lakukan jika melihat ketidakadilan atau pelanggaran hukum? Kalau untuk pelanggaran hukum di kita kan ada namanya institusi polisi ya. Kita bisa melaporkan terkait pelanggaran hukum yang terjadi kepada institusi tersebut. Ya pertama kita harus melaporkan ke pihak yang berwajib untuk perihal itu ke yang terdekat dulu, terus utama ke yang lebih punya kewenangan lebih lah untuk melihat ketidaklanjutan itulah, ketidakadilan itu yang melanggar hukum. Sikap saya pasti untuk memberi hukuman kalau misalkan ada yang menindak seseorang yang emang istilahnya untuk ketidakadilan itu ya. Kalau misalkan aku melihat seperti itu, tentunya aku bakalan melaporkan ke pihak yang berwajib untuk ditindaki lanjut. Sejauh ini saya lihat dari Indonesia, Nusantara yang indah ini, banyak ya, khususnya untuk di 2025 ini banyak ya. Tapi gimana ya,
kita sebagai anak muda Indonesia, khususnya untuk di Pelita Bangsa yang megah ini, kita belajar dari kesadaran kita masing-masing. Walaupun memang bukan sedikit rusak sih, tapi kita belajar dari sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada dan beradab, dan persatuan Indonesia. Dari sila kelima itu kita jadi panutan buat kita. Walaupun sedikit tergoncang di sosial media, tapi kesadaran kita, apa yang kita terapkan di kuliah terus kita praktekin di masyarakat itu seperti apa gitu. Jadilah anak muda yang ber-Indonesia yang baik. Apakah akhlak berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sangat sangat berbangsa dan bernegara. Karena negara kita ini negara hukum. Apapun masalahnya dicantumkan oleh hukum. Mau bayar pajak, kalau kita salah ya dikenalkan saksi berapa, wallahualam pasal berapa. Jadi kita ikut tata tertib negara ini. Dari situ kita belajar mengenai dengan apa yang diberikan oleh negara, contohnya beasiswa, terus untuk perkuliahan apa yang diterapkan di kampus, apa yang kita dapat gitu. Itu sangat berpengaruh sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Memang benar itu yang harus dilakukan, harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan agamanya masing-masing. Tidak benar. Pengaruh sekali, Mas. Jadi itu akhlak itu sangat menjadi suatu poin penting dalam untuk menjadikan Dalam berbangsa dan untuk bernegara. untuk Menurut saya terkait akhlakan itu ada di dalam dirinya pribadi masing-masing ya. Nah, dari akhlak tersebut termanifestasi menjadi tingkah laku atau perbuatan, itu sangat berpengaruh sekali. Tentu kalau misalkan akhlaknya buruk, nanti banyak yang melanggar aturan dong pastinya. Kayak gitu sih, Kak. Oh, iya.